Fa amma man thaqulat mawazinuh. Pada ayat yang ke-6 Allah berfirman, maka adapun orang-orang yang berat amalan timbangannya atau timbangannya, nanti insyaallah akan dijelaskan pada kalimat mawazinuh. Adapun orang-orang yang berat amalan timbangannya atau orang yang berat timbangannya, nanti insyaallah al-mufassir, para ulama tafsir akan menjelaskan pengertian daripada mawazinuh. Maka pertama pengarang rahimahullah dia mengatakan wa'lam anna fil mawazini qaulaini, ketahuilah bahwa pada kalimat al-mawazin yakni mawazinuh, pada ayat yang ke-6 Allah berfirman fa amma man thaqulat mawazinuh. Adapun orang-orang yang berat mawazinuh. Nah, ini ulama ahli tafsir akan menjelaskan kalimat mawazinuh itu apa. Yang pertama, kalimat mawazinuh itu ada dua pengertian, ada dua tafsir. Para ulama tafsir menjelaskan bahwasanya kalimat mawazinu memiliki dua pengertian atau dua tafsir. Yang pertama, annahu jam'u mauzunin. Mawazinu adalah jamak dari kalimat mauzun. Yang pertama tafsirnya, mawazinu adalah jamak daripada mauzun. Apa mauzun itu? Wa huwal amalul ladzi lahu wuzina wa khitra ila indallahi, yaitu amal yang akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mawazinu tafsir yang pertama ulama menjelaskan adalah amal yang akan ditimbang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertian tafsir yang pertama pada ayat yang ke-6 ini, fa amma man thaqulat mawazinu, adapun orang-orang yang berat amalnya yang akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik amal buruknya atau amal baiknya, ya Allah. Jadi kita nggak bisa mengelak, tidak bisa menghindar, tidak bisa mengatakan tidak, itu bukan perbuatan saya, karena langsung ditimbang di hadapan siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Jadi tafsir yang pertama pada kalimat fa amma man thaqulat mawazinu, diingat kembali mawazinu ada dua tafsir dari para ulama ahli tafsir. Yang pertama tadi adalah amal yang akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertiannya bagaimana, tafsirnya bagaimana? Fa amma man thaqulat mawazinu, adapun orang-orang yang berat amal yang akan ditimbang di hadapan Allah, baik amal baiknya atau amal buruknya akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini pengertian yang pertama pada kalimat fa amma man thaqulat mawazinu. Jadi tafsir yang pertama, mawazinu adalah adapun orang-orang yang berat amal yang akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik amal baiknya atau amal buruknya. Tafsir yang kedua, watsani annahu jam'u mizanin. Kalimat mawazinu adalah jamak dari mizan. Apa mizan itu? Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, berkata Sayyidina Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, al-mizanu lahu lisanun wa kiffatani. Mizan, timbangan, memiliki lidah dan memiliki dua piringan timbangan. Jadi ada tiangnya, itu yang dibilang lisan. Kemudian nanti ada apanya? Ada piringan timbangan, seperti piringan timbangan di alam dunia. Jadi ada tiangnya yang disebut dengan lisan, tiang dari piring timbangan tadi. Kemudian sebelah kanan, sebelah kiri adalah piringan timbangannya.
Ini berkata pendapat daripada Sayyidina Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata beliau, mizan itu ada lidahnya, yakni ada tiangnya. Wa kiffatani, juga ada dua piringan timbangannya, seperti timbangan yang kita sama-sama ketahui di alam apa? Di alam dunia. Jadi ada tiangnya, kemudian ada piringan timbangannya sebelah kanan dan sebelah kiri. La yuzanu fihi illal a'malu, yang akan ditimbang hanya amal-amal dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, baik amal yang baiknya atau amal yang buruknya. Ya Allah, makanya ulama sangat memberikan pengertian, bimbingan kepada kita semua agar kita selamat dari dunia sampai mana? Sampai akhirat. Karena demikian, setiap amal yang kita kerjakan di alam dunia, baik amal baik atau amal buruk, pasti dan pasti akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mizan, tadi ulang lagi, saya ulang kembali, mizan pada tafsir yang kedua adalah jamak dari kalimat mizan, mawazinu. Fa amma man thaqulat mawazinu, kalimat mawazinu pada tafsir yang kedua adalah jamak daripada mizan. Apa mizan itu? Mizan, pendapat daripada Sayyidina Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, al-mizanu lahu lisanun wa kiffatani. Mizan, timbangan, memiliki tiang dan memiliki dua piringan timbangan. Piringan timbangan sebelah kanan dan piringan timbangan sebelah kiri, sebagaimana kita ketahui hal tersebut di alam dunia ini. Dan tidak ditimbang padanya kecuali semua amal-amal yang pernah dikerjakan oleh kita semua, baik amal yang baik atau amal yang buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fayu'ta bihasanatil muti'i fi ahsani suratin, maka piring timbangan ini akan diletakkan padanya dengan amal-amal kebaikan hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala pada bentuk yang sangat indah. Subhanallah. Jadi manakala seorang hamba Allah Subhanahu wa taala taat kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal tersebut akan Allah wujudkan dengan bentuk yang paling indah. Subhanallah. Dengan bentuk yang paling indah, fa idza rajaha, kalau bentuk yang paling indah ini yang merupakan amal saleh dari hamba Allah yang taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu berat, lebih berat. Fal jannatu lahu, maka balasannya syurga bagi hamba Allah tersebut. Jadi manakala bentuk yang paling indah tersebut, yakni amal kebaikan, amal saleh dari seorang hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih berat, maka dipastikan oleh para ulama, ini Sayyidina Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, syurga pasti akan menjadi tempat tinggalnya kelak di akhirat. Dan sebaliknya, wasayu'ta bisayyi'atil kafiri fi aqbahi suratin, dan piring timbangan ini nanti akan diletakkan padanya amal-amal buruk orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, baik orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau seorang hamba Allah tapi dia berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan diletakkannya pada bentuk yang sangat buruk. Jadi sangat menakutkan. Tadi kalau amal yang baik Allah letakkan di piringan timbangan dengan bentuk yang apa tadi? Yang sangat indah. Sebaliknya, keburukan-keburukan, amal-amal dosa, amal-amal maksiat seorang hamba Allah Subhanahu wa taala akan diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang sangat menakutkan, dengan bentuk yang sangat-sangat buruk. Fayakhiffu waznuhu, yang pada akhirnya bagaimana? Amalan tersebut lebih ringan. Artinya amal kebaikannya ringan, amal keburukannya yang lebih berat. Pada akhirnya dipastikan fayadkhulun nar, maka pasti hamba Allah ini
tempatnya di mana? Nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian tafsir yang kedua dari pendapat Sayyidina Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Saya ulang kembali, Allah berfirman pada ayat yang ke-6, fa amma man thaqulat mawazinuh. Adapun orang-orang yang berat mawazinnya. Apa mawazinnya? Maka pertama, tafsir kalimat mawazin, ulama mengatakan adalah amal yang akan ditimbang nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baik amal yang baik atau amal yang buruk. Adapun orang yang berat, amal baiknya atau amal buruknya yang akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tafsir yang kedua apa tadi? Fa amma man thaqulat mawazinu. Tafsir yang kedua, mawazin adalah jama' dari kalimat apa tadi? Kalimat mizan. Apa itu mizan? Sayyidina Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mentafsirkan mizan itu adalah timbangan. Seperti timbangan di alam dunia, ada tiangnya, kemudian ada apanya tadi? Ada piringan timbangannya dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Apabila seorang hamba Allah Subhanahu wa taala berbuat ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat amal saleh, maka akan diletakkan di piringan timbangan dengan bentuk yang apa tadi? Yang paling indah. Yang paling indah, kalau ini amal yang baik, amal yang saleh berat, pasti hamba Allah ini akan masuk ke dalam syurganya Allah. Dan sebaliknya yang kedua, apabila ada seorang hamba Allah yang berbuat dosa, berbuat maksiat, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amal ini akan Allah bentukkan, ditimbang, diletakkan di piringan timbangan dengan bentuk yang apa tadi? Yang paling buruk, yang paling menakutkan. Kalau sudah ringan amal kebaikannya, pasti yang lebih berat mana? Amal keburukannya, amal dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah lebih banyak amal dosanya, lebih berat amal maksiatnya, dipastikan orang tersebut akan masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini ya? Itulah tafsir yang ditafsiri oleh Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma pada ayat fa amma man thaqulat mawazinuh. Kemudian yang ketiga, para jamaah sekalian, qala al-mutakallimun, berkata ulama-ulama ahli tauhid, mereka mengatakan annas-suhufal maktuba fi hal hasanatu was sayyiatu tuzanu. Bahwasanya lembaran-lembaran yang ditulis padanya, masing-masing kita nanti ada lembaran-lembaran dari amal yang kita kerjakan, dari perbuatan yang kita kerjakan selama hidup di alam dunia. Itu malaikat rakib dengan malaikat apa? Atid. Malaikat rakib mencatat perbuatan amal-amal baik, malaikat atid mencatat perbuatan amal-amal yang buruk. Nah, ini masing-masing kita nanti ada masing-masing lembaran dari setiap perbuatan amal kita yang akan nanti dilaporkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sangat mengerikan. Nah, ini ulama ahli tauhid yang ketiga berpendapat bahwasanya lembaran-lembaran yang dituliskan pada lembaran tersebut itu ada amal-amal yang buruk, ada amal-amal yang apa? Yang baik, yang akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada catatannya, tidak terlepas dari catatan para malaikat itu. Jadi semua tersebut akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, au yuj'alunna nuru alamatal hasanati wa zulmatu alamatas sayyiati. Allah jadikan ada cahaya sebagai tanda ini amal saleh, amal kebaikan dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini lembaran-lembaran tadi bercahaya, ada nurnya, ada cahayanya. Allah Maha tahu. Ini berarti amal-amal hamba Allah ini adalah amal-amal yang apa ini? Amal-amal yang baik, amal-amal yang saleh. Wazulmatu alamatas sayyiat. Kalau lembaran amalnya gelap,
tidak ada cahayanya, dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini merupakan tanda dari amal apa? Amal-amal buruk, amal-amal dosa, amal-amal maksiat seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama itu tadi. Pertama, lembaran-lembaran daripada yang dicatat oleh para malaikat. Di sana ada lembaran amal kebaikan, ada lembaran amal keburukan yang akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi, bagaimana mengetahuinya? Lembaran-lembaran yang isinya amal-amal baik akan penuh dengan apa tadi? Dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara lembaran-lembaran yang penuh dengan amal-amal dosa, amal maksiat kepada Allah akan penuh dengan apa tadi? Dengan kegelapan. Tidak ada cahaya sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, au tusawwaru sahifatul hasanati bisuratil hasanati, atau yang ketiga akan dibuat bentuk, ada fisiknya nanti dari lembaran amal-amal yang kebaikan, bentuknya, fisiknya, fisik kebaikan. Subhanallah. Jadi Allah wujudkan nanti dengan makhluk. Subhanallah. Jadi Allah wujudkan lembaran-lembaran yang isinya adalah amal-amal saleh, amal kebaikan dari seorang hamba Allah Subhanahu wa taala akan Allah wujudkan, Allah sosokkan dengan apa? Dengan sosok, dengan makhluk Allah yang sangat indah, yang sangat cantik, yang sangat tampan. Subhanallah. Berarti bahwa ini orang selama hidup di alam dunianya selalu mengerjakan apa? Amal-amal baik, amal-amal saleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa sahifatus sayyiati bisuratil qabihati, dan lembaran-lembaran keburukan dengan apa? Dengan bentuk yang sangat buruk, yang sangat menyeramkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ini hamba berbuat dosa, berbuat maksiat, nanti itu lembaran yang isinya amal-amal keburukan, maka Allah akan wujudkan, Allah sosokkan dengan apa? Dengan sosok, dengan wujud yang menakutkan, dengan wujud yang sangat menyeramkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, fayazharu bidzalika thiqalu wal khiffatu. Jadi tidak ada sekali lagi seorang hamba Allah yang dapat mengelak dari apa? Dari pantauan Allah Subhanahu wa taala, dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Setiap amal ibadah kita masing-masing, baik yang baik atau yang buruk, pasti akan ditimbang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau yang keempat, para jamaah sekalian, wa takunul faidatu fi dzalika zuhuru hali sahibil hasanati fil jam'il azimi fayazdadu sururan. Faidahnya apa? Allah tampakkan amal-amal kebaikan bagi orang yang berbuat amal-amal kebaikan. Orang ini orang saleh, orang ahli ibadah, taat kepada Allah. Nanti Allah akan tampakkan kebaikan-kebaikannya di hadapan siapa? Fil jam'il azimi, di hadapan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dari Nabi Adam sampai makhluk manusia nanti akhir zaman hari kiamat. Ya Allah, semua orang mengetahui si fulan bin fulan mengerjakan amal-amal kebaikan. Itu diketahui semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya bagaimana? Kalau semua makhluk Allah mengetahui orang ini, hamba Allah ini mengerjakan amal-amal saleh, amal kebaikan selama hidup di alam dunia, fayazdadu sururan, bertambah senang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bertambah gembira di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Senang dia. Orang semua makhluk mengetahui ini orang hamba Allah selama hidup di alam dunia selalu dirinya mengerjakan amal apa? Amal-amal yang baik, amal-amal yang saleh selama hidup di alam dunia. Maka pada waktu Allah tampakkan kebaikannya di hadapan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, akan bertambah senang, bertambah gembira orang tersebut untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, wa zuhuru hali sahibis sayyiati fayakunu dzalika kal fadhihati law indal khalaiqi. Maka orang-orang yang berbuat keburukan, berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan tampakkan amal-amal buruknya. Allah akan tampakkan dosanya, maksiatnya di hadapan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi Adam sampai nanti manusia akhir zaman mengetahui
ini orang-orang yang gemar, yang senang melakukan perbuatan dosa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya bagaimana? Kal fadihah. Ini orang akan sangat malu, terbuka aibnya di hadapan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di alam dunia boleh ditutupi, kan demikian. Di alam dunia silahkan tutupi amal-amal buruk kalian semua. Silahkan ditutupi rapi. Padahal nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa, maksiat yang pernah dikerjakan oleh hamba Allah. Inilah tafsir yang ketiga daripada kalimat fa amma man thaqulat mawazinu. Tinggal kita para jamaah sekalian memilih mana. Ada amal-amal kebaikan, ada amal-amal apa? Keburukan. Tinggal kita sebagai makhluk Allah, seorang hamba Allah yang sudah Allah berikan akal pikiran, Allah berikan hati nurani, tinggal kita pilih jalannya mana. Ini ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Seorang hamba Allah yang berakal sehat, yang memiliki hati nurani, pasti akan pilih mana? Amal-amal kebaikan, amal-amal saleh, amal-amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ini merupakan tafsir dari kalimat fa amma man thaqulat mawazinu. Sampai sini ya, ngerti ya? Sekarang yang berikutnya